Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul Rizal. Waalaikumsalam, Pak Nugraha. Gimana Apa kabarnya? kak? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Semoga Bapak juga dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih Pak Amin. Nugraha. Ini Pak, jika Bapak tidak keberatan, saya mau minta waktunya untuk kita ngobrol sebentar. Ada yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Gimana Bapak? Ada waktu Pak untuk kita bisa berbicara sebentar atau ngobrol-ngobrol lah gitu. Dengan senang hati Pak Nugraha. Gitu Pak. Oke. Pak Iya. Nugraha, Ya, kira-kira nantinya ke depannya obrolan kita ini Pak Nugraha pengen dapat apa sih? jadi gini Pak, supaya nanti ya saya menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan saya, di mana nanti supaya ada jalan keluarnya lah gitu Pak, untuk misalkan atas permasalahan yang saya hadapi ini gitu. Gitu Boleh Pak. diceritakan Pak Nugraha persoalannya apa tuh? Oke, jadi gini Pak, kemarin dalam proses pembelajaran ya mungkin yang pertama memang ada beberapa masalah atau misalkan hal yang memang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran, di mana Iya. ada kurangnya antusias anak-anak ya dalam proses pembelajaran, kemudian mungkin ada kurangnya rendah juga motivasi gitu, dan sehingga pembelajaran itu anak-anak tidak fokus pada proses pembelajaran. Gitu Pak. Jadi Pak Nugraha pengen cerita nih tentang motivasi siswa yang kurang begitu ya Pak Nugraha? Betul Pak, jadi motivasinya kurang, kemudian memang dalam antusias pembelajarannya jadi kurang fokus juga gitu. Nah, jadi Gitu Pak. motivasinya kurang, antusiasnya juga kurang gitu ya Pak Nugraha. Betul betul Pak gitu. Seperti itu. Baik Pak Nugraha, kira-kira Pak Nugraha itu ngajar udah berapa tahun nih Pak Nugraha? Saya ngajar sudah sekitar 12 tahunan Pak. 12 tahun ya. 12 tahun mengajar. Udah lama juga nih Pak Nugraha nih. Ya, kira-kira dari rentan selama ini gitu ya, motivasi belajar siswa, kemudian semangat belajar siswanya juga. Kalau di grade gitu ya, dari 1 sampai 10 kira-kira nilainya berapa nih Pak Nugraha untuk saat ini? Kalau Untuk menurut saat bayangannya. ini mungkin sekitar dia berada di kisaran 7 Pak lah. 7 ya kayak. 7 ya. Iya Bagus sih, betul. bagus sebetulnya. Tapi kan Menurut pengen saya ditingkatkan gitu ya. lagi gitu ya Pak Nugraha. Betul betul. Semaksimal Ditingkatkan mungkin lagi. gitu kan ya. Kita Betul kan Pak. pengennya kan Gitu. yang terbaik mungkin gitu ya. Iya. Menurut Pak Nugraha nih, selama kurun waktu 12 tahun itu, kira-kira Pak Nugraha pernah nggak gitu melaksanakan satu proses pembelajaran ataupun meningkatkan motivasi siswa yang menurut Pak Nugraha itu maksimal itu pada saat kapan gitu Pak Nugraha? Ya, oke. Untuk meningkatkan motivasi yang sudah saya lakukan mungkin di mana saya bekerja sama mungkin kalau untuk sekolah sebelumnya ya Pak ya, kita bekerja Iya, sama iya. dengan pihak luar, misalkan bisa dengan pemadam, kepolisian, untuk mereka anak-anak itu ada motivasi untuk terus belajar. Oh, saya ingin menjadi atau menggapai cita-citanya gitu ya. Iya, Tapi iya. mungkin untuk di sekolah sekarang agak sulit karena memang terkendala ya karena sarana prasarana, kemudian memang daya dukung orang tua gitu. Jadi ya kurang motivasi siswa pun jadi menurun gitu. Jadi tidak ada. Jadi ya memang motivasi dari keluarga lebih khususnya atau dari lingkungan keluarga lah gitu. Heeh. Untuk di Jadi, sekolah sudah saya lakukan. Kemudian kita mau melihat bagaimana melihat proses pembelajaran, teknologi dan sebagainya supaya anak termotivasi untuk terus belajar gitu. Tapi ya memang tetap seperti itu gitu Pak. jadi yang sekarang terjadi dulu, tapi pernah ya Pak Nugraha pengalaman sebelumnya itu pernah melakukan satu proses pembelajaran yang istilahnya meningkatkan proses pembelajarannya, motivasi siswanya juga meningkat. Pada saat itu pernah melakukan itu ya Pak Nugraha? Iya. Pernah. Nah, tadi kan Pak Nugraha bilang tuh salah satunya dengan meningkatkan kerjasama ataupun peran serta orang tua supaya mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak. Kira-kira seperti itu Pak Nugraha. Betul betul. Kira-kira nih Pak Nugraha, dari sekian banyak yang Pak Nugraha ungkapkan tadi,
mungkin nggak di antara sekian banyak itu untuk dilakukan kembali oleh Panugraha? Untuk saat ini mungkin untuk bekerja sama dengan instansi lain sih memang Ya, bisa saja dilakukan oh gitu, tapi bisa. memang mungkin terkendala dari bagaimana ya, sarana prasarana mungkin gitu, kemudian posisi sekolahnya yang memang Jauh. jauh gitu ya, betul. Itu Pak. Mungkin itu sih, Kalau tapi untuk motivasi interest dalam kelas selalu saya motivasi anak-anak dan alhamdulillah memang adalah yang bertambah motivasinya untuk terus belajar gitu. Tapi yang memang ada juga yang menurun gitu. Karena memang pernah itu nggak tadi. pernah nggak Panugraha pengalaman selama 12 tahun itu, kan tadi kan ada yang menurun, ada yang yang juga bisa melakukan motivasinya kembali lagi. Pernah nggak melakukan secara khusus gitu kepada anak-anak untuk meningkatkan motivasi itu gitu, secara khusus gitu? Secara khusus ya mungkin ya Pengalaman yang di sudah Panugraha. dilakukan ya mungkin kita melakukan home visit ya Pak, untuk meningkatkan motivasi dan komunikasi dengan orang tua juga gitu. Kalau Walaupun komunikasi dengan orang tua itu bisa dilakukan lagi nggak Panugraha untuk dalam waktu dekat ini? untuk dilakukan selalu Sudah. dilakukan Pak, kalau misalkan sudah dilakukan ketika anak memang dia tidak hadir dalam beberapa hari, kita kunjungan ke orang tuanya, kita ya mungkin meninggalkan kelas dulu ya, karena kan memang kita harus melakukan home visit pada saat itu juga, jadi tidak terjadwal, tidak melakukan setelah pulang sekolah, karena ada yang memang bahkan orang tuanya ingin dijemput lah istilahnya, kata anak-anak, Pak ingin sama bapak katanya ke rumah dulu katanya gitu. Oh berarti saya meninggalkan kelas, saya melakukan home visit pada saat gitu proses ya. pembelajaran, betul. Atau pada saat istirahat. Jadi anak-anak istirahat, saya melakukan home visit ke rumah-rumah anak-anak gitu. Selain itu apalagi motivasi yang perlu dikembangkan di sekolah Panugraha? Mungkin saya belum menerapkan kepada proses reward ya Pak ya, karena masih menilai ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan reward terhadap anak yang memang kita dalam proses belajar, sehingga anak tuh oh ya saya menunggu-nunggu besok untuk siap untuk bersekolah gitu. Mungkin itu bisa saya gunakan lagi untuk saya mulai menggunakan inovasi misalkan untuk memberikan reward kepada siswa yang memang motivasinya rajin, kemudian lain sebagainya. Jadi adalah motivasi. Jadi anak-anak yang lain pun akan ikut termotivasi gitu. Jadi Panugraha nih dalam waktu dekat ini satu ya, itu kan yang sudah dilakukan ya, tadi kan home visit mas sudah dilakukan, tapi itu tetap akan dilakukan secara terus menerus gitu ya, untuk meningkatkan siswa supaya motivasinya kembali baik. Nah yang kedua juga tadi inovasi seperti reward, penghargaan gitu kan kepada anak supaya motivasinya baik gitu. Itu Panugraha. Betul. Selain itu Panugraha apalagi sih kira-kira nih yang ada dalam pikiran bayangan dari Panugraha selain dua hal tadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Panugraha? Mungkin itu saja sih Pak, untuk reward, motivasi dalam proses pembelajaran. Paling kita supaya tidak jenuh, kita melakukan ice breaking dan lain sebagainya juga itu sudah kita lakukan. Tapi kalaupun memang ice breaking, terus kalau memang anak sudah terlihat merasa bosan, kita dalam proses pembelajaran melihat materi, kalau memang itu cocok untuk dibawa keluar kelas, ya kita lakukan pembelajaran di luar kelas gitu Pak. Keluar kelas. Itu udah banyak banget tuh soal desain yang nantinya Pak Nugraha akan lakukan ya, dari mulai home visit, kemudian inovasi reward kepada anak-anak yang memiliki prestasi ataupun memiliki kemampuan tertentu, kemudian juga melakukan ice breaking, kemudian juga pembelajaran di luar kelas agar anak juga kembali senang, begitu ya Pak Nugraha ya? Iya betul Pak. Pak Nugraha mungkin ada lagi nih, apalagi nih kira-kira nih yang menurut Pak Nugraha yang masih terpikirkan tapi belum dilaksanakan, atau mungkin pengalaman Pak Nugraha tuh bisa juga dituangkan di sini, pengalaman Nugraha, ataupun mungkin pernah melihat pengalaman orang lain seperti itu Pak Nugraha, apa sih kira-kira nih supaya motivasi anak ini kembali baik gitu Pak Nugraha? Selain dari hal yang saya inginkan ya memang itu tadi Pak, kita masih bisa melakukan kerjasama antara pihak sekolah misalkan dengan instansi lain gitu. Jadi
Contohnya Tapi misalkan kalau yang kerjasama dengan dari instansi lain itu dengan kondisi Panugraha sekolah yang sekarang yang baru itu mungkin nggak sih dilakukan ya? bisa Pak dilakukan, soalnya makanya kita melakukan komunikasi mungkin dengan kepala sekolah, jadi supaya Oke. adanya motivasi terhadap semua anak ketika proses upacara kita mendatangkan gitu dari instansi lain, contoh dari Binamas, kemudian Babinka Tipmas gitu kan, kemudian Oke. Puskesmas gitu, supaya memang nanti Heeh. anak-anak yang menjadi dokter, kemudian jadi polisi, jadi tentara, itu Polisi, bisa menjadi tentara gitu. motivasi anak-anak, betul. Untuk Betul, betul. mereka nanti termotivasi untuk lebih rajin belajar lagi gitu. Oke. Baik Panugraha. Jadi Panugraha nantinya akan bekerja sama atau berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah begitu ya Panugraha. Betul, betul. Kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi yang memang memiliki daya dukung untuk memotivasi anak dalam belajar, kira-kira begitu ya Panugraha. Betul, betul Pak. Panugraha, baik sekali Panugraha. Untuk dalam waktu dekat ini kira-kira kapan nih Panugraha untuk melakukan berbagai kegiatan yang tadi Panugraha ungkapkan ini, terutama kerjasama nih dengan kalau kayak Isbreaking, kemudian Ribut itu kan bisa dilakukan tuh setiap hari pun bisa. Nah kira-kira nih yang perlu waktu kan kerjasama dengan berbagai instansi ini, kira-kira dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan kapan nih Panugraha? Ya Pak, mungkin untuk dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan, tapi untuk hal yang pertama kita lakukan adalah mungkin berbicara dulu, koordinasi dengan kepala sekolah untuk minta izin, kemudian nanti meminta surat izinnya, karena kita antar lembaga gitu ya, takutnya kalau memang ini kita meminta persetujuan dari sekolah ke Koramil, kemudian ke Kapolsek, kalau memang sudah ditugaskan nanti ada surat perintahnya, baru mungkin beliau-beliau nanti akan datang ke sekolah gitu. Mungkin karena kan kita perlu waktu ya Pak untuk konfirmasi kapan itu bisanya gitu. Betul gitu. Kira-kira selain komunikasi dengan kepala sekolah, perlu nggak bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan ini? Sangat membutuhkan Pak. Siapa nih kira-kira orangnya? Mungkin teman sejawat yang lainnya ya Pak, karena ini termasuk motivasi semua semua siswa yang saya alami, gitu ya. betul Pak. Jadi semua siswa ketika saya mengajar kelas 5, kemudian sekarang kelas 6 dan kelas 4 gitu ya, yang saya alami memang seperti itu. Jadi tidak hanya motivasi ataupun dorongan luar dari anak tuh ingin menggapai apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau kita mendatangkan kan anak nanti lebih termotivasi lagi untuk terus belajar gitu. Betul. Nah, dan itu dibantu oleh teman-teman yang lain gitu, karena rekan-rekan sejawat, karena saya juga pasti membutuhkan proses persiapan dan lain sebagainya gitu. Oke. Tapi dalam waktu dekat ini Panugraha diestimasi aja kira-kira mau di minggu keberapa begitu Panugraha akan dilaksanakan? Untuk dilaksanakan kan sekarang kan akhir bulan mungkin ya Pak ya. Tentunya ya untuk tahapan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, teman sejawat itu kira-kira kapan gitu? Dalam waktu dekat ini boleh ditulis Panugraha sama saya. Untuk pelaksanaan mungkin nanti Pak besok ataupun lusa ya, minggu-minggu ini, karena kan memang kepala sekolah itu sama ya punya dua sekolah gitu, jadi jabatan jadi PLT, jadi kadang ada di sini, kadang di sana. Betul. Jadi itu komunikasi dengan guru dilakukan setelah kepala sekolah dengan guru-guru, barulah mengeluarkan surat, meminta surat dan melaksanakan proses itu gitu. Jadi Panugraha dalam waktu dekat ini, Panugraha akan melakukan komunikasi dengan guru dan kepala sekolah, kemudian membuat surat, kemudian melayangkan surat ke instansi-instansi tersebut, gitu ya Panugraha ya? Betul Pak. Mengkonfirmasi kesediaan dari pihak instansi tersebut, sedianya kapan nanti ketemunya, begitu Panugraha ya? Betul gitu Pak, jadi tidak bisa menentukan gitu Pak. Oke, sip. Terima kasih Panugraha. Panugraha, kira-kira apa sih yang didapat dari komunikasi kita hari ini? Aduh, saya justru malah terbantu sekali Pak dari memang ketika kita melakukan hal seperti ini, Bapak sudah bisa ya menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya, jadi saya bisa menemukan solusi kemudian menemukan jalan keluar lah, bagaimana meningkatkan motivasi anak, kemudian bagaimana meningkatkan antusias gitu. Jadi dalam proses pembelajaran, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu. Ya Panugraha, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mungkin itu saja nih Pak. Jadi saya jadi lebih termotivasi lah juga gitu ya untuk segera melakukan. Jadi nanti saya tunggu progresnya nih Panugraha di minggu-minggu yang tadi sudah direncanakan oleh Panugraha.
Ya. Siap Pak. Ya, Ya terima kasih mudah-mudahan sukses Bapak. Pak Nugraha ya. Amin. Terima Terima kasih kasih. Pak. Yuk, Assalamualaikum. salam. Keren. Langsung ya. Siap, Pak. Assalamualaikum Pak Nugraha. Waalaikumsalam Pak Rizal. Apa kabar nih Pak Nugraha? Alhamdulillah baik Pak Rizal. Pak Rizal sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Nugraha, ini pengen Iya. ngobrol-ngobrol nih saya nih. Boleh. Mencurahkan persoalan saya di sekolah. Iya, mangga silakan Pak. Kira-kira apa nih yang kayaknya akhir ini terlihat ini murung. Ada apa nih kira-kira masalah? Iya, Masalahnya. biasanya ada sedikit problem di proses pembelajaran. Pak Nugraha, jadi kan gini nih, saya itu kan sekarang ditugasi ngajar di kelas 4. Nah, kan selama kurun waktu 1 tahun lebih itu kan COVID kan, kita kan di sekolah hampir setahun lebih lah nggak masuk ke sekolah gitu kan, atau belajar daring gitu kan, tahu sendiri kan kualitas belajar daring itu kayak gimana. Nah sekarang kan anaknya sekarang di kelas 4 tuh, pada saat COVID kemarin kan berarti kisaran di kelas 2 mungkin ya, atau di kelas 3 gitu. Nah padahal kan kalau di kampung-kampung itu kan anak-anak yang usia SD itu masuk ke sekolah itu kan langsung masuk ke sekolah, ke SD gitu. Iya. Tidak ke PAUD dulu. Ada sih yang sebagian yang ke PAUD gitu kan. Jadi dia udah tahu mengenal huruf dan seterusnya begitu. Nah, soalnya yang sekarang kelas 4 itu ada beberapa anak nih, Pak Nugraha, yang masih kesulitan membaca gitu. Artinya belum bisa membaca dengan baik gitu. Nah, saya ini nanti pembelajarannya gimana, sementara murid itu satu kelas itu ada 40. Nah kemarin kan saya coba tuh asesmen, ternyata masih ada tuh 8 orang yang membacanya masih perlu bimbingan khusus gitu. Nah kira-kira saya harus melakukan apa ya Pak Nugraha? Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Pak Rizal. Untuk pada sesi yang kita lakukan ini, apa sih yang ingin dicapai oleh Pak Rizal sendiri? Kira-kira? Ya, saya sih pengennya nanti di akhirnya menemukan solusi untuk menangani 8 orang ini gitu. 8 orang ini supaya bisa membaca dengan baik, tapi artinya saya bisa melayani 8 anak ini, tapi juga tidak menelantarkan yang 32 anak. Kita kan di kelas saya kan ada 40 orang gitu kan. Kalau misalkan saya secara khusus membimbing anak membaca kan nanti yang 32 orangnya gimana gitu kan. Betul. Atau pembelajaran seperti apa sih, atau cara khusus seperti apa begitu Pak Nugraha? Iya, untuk sebelumnya Pak Rizal ini sudah melakukan asesmen diagnostik ya Pak ya sebelumnya ya. Nah, bagaimana siswa mungkin untuk melakukan proses pencapaian pembelajaran sampai mana lah ya gitu ya. Nah, sekarang untuk kira-kira yang sudah Bapak lakukan ya, yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya itu apa tuh kira-kira yang supaya memang anak itu dapat merubah yang tadinya tidak bisa membaca akan bertambah nih. Ada nggak usaha-usaha yang sudah Bapak lakukan gitu? Yang dari untuk ke-8 orang ini. Ada, tapi memang belum maksimal kalau menurut saya. Ya, saya sesekali tapi nggak setiap hari gitu Pak Nugraha. Karena kan ya itu tadi faktor waktu kan begitu. Nggak setiap hari saya membimbing secara khusus kepada anak tersebut untuk latihan membaca. Tapi saya sih sudah satu ya komunikasi dengan orang tuanya gitu. Tapi saya juga di situ tidak dalam rangka menjas anak ini nggak pintar atau gimana, tidak, tapi untuk mengkonfirmasi bahwa memang Bu ini anak masih belum bisa baca. Jadi saya jelaskan tuh, saya kan di kelas 4 ada 40 orang, jadi saya tidak bisa secara khusus membimbing anak ibu gitu ya untuk membaca. Jadi saya minta bantuannya kepada orang tuanya, ke keluarganya yang istilahnya setiap hari ada dengan anak tersebut. Ada yang ke kakaknya juga begitu. Saya sampaikan itu supaya bersama-sama membantu anak tersebut ya bisa baca supaya tidak tertinggal gitu Pak Nugraha. Oh iya, baik. Berarti sudah dilakukan ya treatment atau apa yang harus dilakukan oleh Pak Rizal ini. Nah, mungkin untuk kira-kira ketercapaian setelah Pak Rizal itu melakukan hal tersebut, ada nggak perubahan ataupun memang
hal yang dilakukan oleh orang tua ataupun pihak keluarga yang memang untuk menambah kemampuan anak itu di rumah atau membacanya gitu, ada nggak setelah melakukan sampai hari ini sih Pak Nugraha ada yang terkonfirmasi ya, yang konfirmasi dengan saya, orang tuanya juga ada yang membimbing secara langsung, ada juga yang orang tuanya memasukkan ke les begitu ya. Betul. Ke les baca begitu. Tapi ada juga Pak Nugraha dari 8 orang anak-anak itu, dia itu memang kayak apa ya? Kalau saya bilang berkebutuhan khusus banget lah gitu. Ada 2 orang itu yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, kalau yang 6 orangnya itu progresnya cepat, udah ada progres lah begitu. Yang tadinya bacanya masih eja, sekarang sudah mulai lancar begitu ya. Tapi yang 2 orang ini benar-benar nggak bisa istilahnya mengenal huruf aja susah banget begitu Pak Nugraha. Bisa disebut dengan disleksia mungkin lah ya Pak ya? Mungkin itu istilahnya ya, istilah parentingnya ya. Iya, betul disleksia. Nah, kira-kira kalau untuk yang 2 orang ini nih, ada nggak perlakuan khusus yang memang sudah dilakukan? Kan yang tadi sudah ada progres ya Pak ya, yang untuk yang ini. Udah ada progres. Untuk yang 2 orang ini nih, ketika dalam proses pembelajaran, ada nggak yang treatment khusus yang memang ketika dalam proses pembelajaran oleh Pak Rizal itu dilakukan? Contoh, ada proses pembelajaran misalkan berhitung, yang lain mengerjakan hitung ini, Pak Rizal memegang 2 anak ini, atau bagaimana yang sudah Bapak lakukan? Itu saya lakukan, tapi nggak setiap hari. Misalkan ketika anak yang lain misalkan pas kebetulan sedang mengerjakan tugas, nah di sisa-sisa waktu itu saya mencoba untuk secara khusus membimbing ke 2 anak tersebut. Itu sudah saya lakukan. Tapi memang saya melihatnya itu tadi Pak, memang berkebutuhan khusus itu. Saya melihatnya itu tadi yang seperti Bapak sebut tadi, disleksia itu. Saya juga indikasinya ke situ sama gitu. Tapi kan kalau itu kan mungkin lebih nantinya ke inklusif kali ya, apa sih? Betul inklusif. Ya, itu ya. Tapi kan sementara saya juga tidak punya kompetensi, belum punya pengalaman menghadapi itu gitu. Iya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan nih Pak Nugraha gitu untuk menghadapi 2 anak tersebut. Nah, kalau misalkan ketika Pak Rizal pulang itu sekarang sekolah jam berapa Pak Rizal? Nah, itu juga udah saya coba. Saya sih pengennya kan, saya kan pulang kan kadang jam 3, setengah 4, apalagi kalau pas Zoom begini ya, itu seitunya aja gitu. Pengennya sih saya hadirkan. Tapi kan ternyata dia juga kalau jam 1, jam setengah 1, itu kan kalau di kampung-kampung itu kan pada ngaji tuh. Sampai jam setengah 4 gitu. Bisa dilakukan cuman hari Jumat aja. Kalau hari Jumat kita jadwalnya kan latihan pramuka atau les di musik begitu. Betul. Tapi anehnya loh, kalau musik dia itu bisa. Ya. Kalau dia bisa gitu. Saya juga bingung gitu kan. Kalau musik dia bisa, do re mi dia tahu. Tapi kalau suruh nulis 1 2 3 itu susahnya minta ampun begitu. Betul. Ya mungkin akan memang anak-anak punya kelebihan masing-masing ya Pak ya, gitu ya. Punya potensinya masing-masing ya. Disinilah kita memang untuk menebalkan anak tersebut lah gitu, kita mengembangkan apa yang sudah ada potensial tersebut. Mungkin untuk saat ini dia belum bisa untuk mengenal huruf, tapi ketika memang nanti suatu saat nanti Pak Rizal bisa secara intens berkelanjutan bisa melakukan hal tersebut, insya Allah mudah-mudahan akan tercapai apa yang Pak Rizal harapkan gitu. Kalau misalkan di waktu istirahat, ketika anak yang istirahat tuh, itu pernah dicoba nggak oleh Pak Rizal? Belum Manugraha. Belum, betul. Pas waktu istirahat ya. Iya, jadi ketika kalau memang di siang hari anak itu ngaji gitu setelah pulang sekolah, betul. Ketika di istirahat ya, anak sambil istirahat boleh sambil makan atau mungkin dan sebagainya gitu ya. Kita sambil ngobrol saja, anak-anak jadi mengenal huruf gitu, betul. Gitu. Nah, kalau misalkan waktu istirahat ya. Iya, betul. Nah, kemudian hambatan apa lagi yang kira-kira memang Pak Rizal hadapi untuk anak-anak tersebut tuh? Ya sebenarnya itu tadi sih, tapi saya ini sudah terinspirasi sih. Jadi pas waktu istirahat itu memang belum saya coba. Itu
jadikan menambah intensitas saya untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Betul, Nah, betul. sejauh ini kan memang saya baru pada saat jam-jam tertentu saja, pas misalnya tadi saya bilang ketika yang lain ada tugas, saya mencoba untuk itu, tapi untuk istirahat belum saya coba itu. Ya mungkin memang sedikit memotong ya waktu istirahat anak tersebut, tapi kan Iya. karena memang untuk beliau untuk anak-anak juga, jadi kita Ya. berusaha lah untuk anak-anak, walaupun beliau itu atau anak-anak kita sambil istirahat, sambil membawa makanan, yuk kita belajar atau dan sebagainya, bisa lah kita ya, karena kita memang harus yang lebih fleksibel kitanya gitu, takutnya Betul. memang supaya tercapaian tujuan kita dalam proses pembelajaran ini gitu. Nah, kira-kira itu rencana aksi ya, ada nggak rencana aksi lagi atau misalkan dalam proses pembelajaran yang memang inovasi yang harus dilakukan nih dalam proses pembelajaran Pak Rizal Labi, supaya anak tuh nanti tujuan pembelajaran itu tercapai semuanya, ada nggak kira-kira? Saya kira untuk model-model pembelajaran mungkin perlu saya kembangkan lagi sih, supaya seluruh kebutuhan anak-anak itu dapat terpenuhi gitu ya. Betul. Mungkin saya akan mencoba untuk mencari referensi dari berbagai sumber tentunya untuk yaitu tadi mungkin salah satu pembelajaran diferensiasi itu akan saya terapkan secara terus-menerus begitu ya, agar kebutuhan anak itu dapat terakomodir, kira-kira seperti itu Pak Nugraha. Betul ya. Jadi memang dari yang sebenarnya sudah bagus sekali yang Pak Rizal lakukan tadi, pertama sudah melaksanakan asesmen diagnostik, bagaimana ketercapaian siswa, sampai mana kemampuan siswa, kemudian sudah melakukan aksi-aksi nyata di mana sudah menambah proses pembelajaran gitu ya, menambah waktu belajar anak gitu. Nanti mungkin bisa juga di waktu-waktu istirahat kalau memang waktu anak itu terpotong, itu juga sudah bagus sekali Pak gitu. Ya memang mudah-mudahan nanti ketika dalam proses pembelajaran Pak Rizal melakukan pembelajaran berdiferensiasi supaya ketercapaian itu, mudah-mudahan itu bisa mengcover kebutuhan anak-anak dalam proses pembelajaran. Ya, bagus sekali, sudah bagus Pak itu. Nah, kira-kira untuk ini ada target nggak Pak? Ada target nggak dalam ketercapaian ini? Contoh yang 6 anak tadi yang ada progres ya, 6 anak tadi ada progres nih. Nah, untuk sekarang progres untuk yang 2 anak ini menurut Pak Rizal, ini sudah cukup, udah ketercapaian nih, sampai membaca ataukah sampai mana nih kira-kira menurut Pak Rizal? Ya, dalam kurun waktu gitu, contoh misalkan mungkin sampai bisa membaca aja deh kayak gitu kan. Menurut saya itu udah bagus ya gitu, karena yang melihatnya kan latar belakang dari anak itu tersendiri yang terindikasi gitu diseleksi ya begitu. Jadi saya targetnya sampai bisa membaca aja Pak Nugraha. Iya, berarti untuk 2 anak khusus itu nanti bisa dikomunikasikan dengan guru berikutnya mungkin ya Pak ya. Jadi supaya memang anak ini berkebutuhan khusus, supaya nanti walaupun memang tujuan pembelajaran dalam program pembelajaran kita itu tidak tercapai, yang penting anak ini lebih kepada kebutuhan diri sendirinya dulu ya Pak ya, contohnya untuk bisa membaca gitu. Itu sudah bagus sekali. Wah. Ya, mungkin itu udah bagus sih Pak, itu sudah bisa dilakukan gitu. Tapi nanti saya tunggu progres ketercapaiannya ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi kapan tuh kira-kira tuh kapan atau progres ketercapaiannya, yang memang tadi yang 6 orang sudah tercapai, tinggal 2 orang lagi nih. Nah, itu bisa kita saling ngobrol-ngobrol lagi lah. Baik Pak Nugraha, nanti dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan beberapa langkah-langkah yang tadi sudah saya catat ya. Komunikasi, kemudian menambah jam waktu istirahat, kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga berkomunikasi dengan orang tua lebih intensif lagi. Itu kemudian targetnya juga ya berapa ya? Ya targetnya mungkin akhir tahun ya. Kelamaan nggak sih? Kalau bisa sekarang kan udah mau setengah semester ya Pak ya? Oh iya, tengah semester, betul. Tengah semester. Nanti dilihat progresnya ya. Ya, 1 semester inilah, dalam 1 semester ini progresnya bagaimana anak tersebut bisa membaca atau dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Untuk evaluasi ke depannya lebih baik lagi gitu Pak.
Siap-siap Pak Nugraha. Oke. Ada lagi kira-kira Pak Rizal yang Cukup Pak kita Nugraha, ini saya udah menemukan solusi-solusinya yang harus saya lakukan ke mm, depannya. mm. Saya tentu ucapkan terima kasih banyak nih Pak Nugraha, Iya, sama-sama. udah membantu saya untuk mencarikan solusi-solusi terbaik tentunya untuk kemajuan peserta didik saya gitu ya umumnya ya. Terima kasih nih Iya. Pak Nugraha ya. Sama-sama Pak Samsurizal. Ya, Oke. kalau memang saya bisa membantu ya kita ngobrol-ngobrol aja, kita saling sharing. Saya Ya, pun sama masih sama-sama belajar. ya. Gitu. Siapa tahu mungkin Nanti ada yang nanti saya juga mendapat murid seperti itu, saya bisa berkonsultasi lagi dengan Pak Samsul gitu. baik Pak Nugraha, terima kasih banyak Iya, atas terima kesempatan kasih waktunya Bapak. ya. Sama-sama Pak Rizal. Oke, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi